Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya tugas 6 dan 7 eee, akan dijelaskan oleh teman saya Iqbal Firza. Untuk Iqbal silakan bisa langsung. Ya, jadi pada tugas 6 dan 7 ini mencakup tentang eh, perusahaan ini bergerak di bagian apa, bidang apa, terus bagaimana metode BPR-nya, terus hasil kerja dari BPR itu bagaimana, dan terus ada kesimpulan dari semua yang dilakukan. Oke, yang pertama profil perusahaan. Em, Perusahaan ini bergerak di bidang perpustakaan UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu bergerak dalam bidang apa perpustakaan UMM ini? Perpustakaan UMM ini juga dilengkapi dengan library automation service, sistem aplikasi otomatis yang memudahkan para pengguna untuk menelusuri keberadaan bahan pustaka atau informasi yang dimiliki perpustakaan UMM dengan cepat menggunakan online public access katalog. Lalu yang ketiga ada metode BPR dari perpustakaan. Dalam metode BPR-nya ada 4 tahap, yaitu menemukan bisnis proses saat ini, terus lalu menganalisa bisnis proses saat ini menggunakan diagram, lalu mendesain proses yang lama ke proses yang baru, lalu merubah dari proses lama ke proses yang baru. Bagaimana hasil kerjanya? Untuk dari hasil re-engineering bisa dikatakan berhasil karena proses baru menunjukkan 172 waktu kerja dan 166 waktu kerja. Nah, dari tugas 1 sampai 5 tadi ada ininya, ada proses waktunya. Lalu untuk mengurangi waktu tunggu untuk permintaan dokumentasi yaitu 1.133 menit per waktu kerja, proses baru pengurangan waktu siklus untuk proses layanan dalam jangka waktu 1,21 hari per waktu kerja untuk jumlah network sebanyak 18 kali yang presentasinya adalah 10,47% dalam proses saat ini dan 2 kali dalam proses baru, yaitu presentasinya sekitar 1,20%. Untuk kesimpulannya, penelitian ini bisa dites untuk kesimpulannya setelah mengajukan BPR. Untuk itu berhasil untuk penurunan waktu siklus dan waktu tunggu. Ya, sekian untuk tugas 6 dan 7. Untuk selanjutnya tugas 8 sampai 10 akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Yasir Alaina. Baik, saya lanjutkan untuk mengenai tugas 8. Yang pertama pendahuluan yang berisi tentang tujuan penulisan dokumen itu sendiri. Adapun pembuatan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau disebut SKPL, ini dibuat untuk membantu atau mempermudah memahami sistem pemesanan kunci loker agar mampu melakukan penggunaan aplikasi pemesanan dengan baik dan benar. Selanjutnya, lingkup masalah. Perangkat lunak sistem informasi pemasaran loker ini yang dikembangkan merupakan perangkat lunak berbasis mobile apps yang mampu mempermudah pengguna perpustakaan UMM sehingga pengolahan dapat dilakukan lebih baik, rapi, dan cepat. Adapun analisis masalah yang kami peroleh adalah pemesanan loker. Selanjutnya, definisi singkatan dan akronim. Definisi singkatan dan akronim dari istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah app mobile. Yang pertama merupakan aplikasi mobile atau smartphone. Yang kedua SKPL, yaitu suatu dokumen yang menyatakan kebutuhan perangkat lunak sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, referensi. Referensi yang digunakan pada dokumen perangkat lunak ini adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL Universitas Komputer Indonesia jurusan Teknik Informatika. Kemudian deskripsi umum dokumen. Dokumen SKPL pada sistem informasi penjualan barang di toko ABC ini berisi uraian mengenai pengembangan perangkat lunak yang khususnya sistem informasi penjualan secara terstruktur. Pengelompokan SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama pendahuluan berisi tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah yang ditangani pada perangkat lunak yang akan dikembangkan, definisi singkatan dan akronim, referensi, serta deskripsi umum dokumen.
Pada bagian yang kedua, berisi tentang deskripsi global perangkat lunak berisi fungsi locker. Bagian yang terakhir, deskripsi rinci kebutuhan berisi kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan fungsional, deskripsi data, dan user interface. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu deskripsi global perangkat lunak. Perpustakaan UMM juga dilengkapi dengan Library Automation Service. Sistem aplikasi otomatis ini memudahkan para pengguna untuk menelusuri keberadaan bahan pustaka atau informasi yang dimiliki perpustakaan UMM dengan cepat menggunakan online public access catalog. Pada perspektif produk, dapat dilihat sistem pemesanan kunci locker app mobile ini dirancang untuk digunakan di perpustakaan UMM. Fungsi produknya dari sistem informasi ini, di antara lain yang pertama adalah mengumpulkan, mengolah, memproduksi, serta memberikan layanan informasi. Yang kedua, mempermudah pengguna dalam menggunakan loker perpustakaan UMM. Selanjutnya, batasan-batasan yang dimiliki dari sistem informasi ini adalah yang pertama, dapat menampilkan loker yang sudah terisi dan belum terisi. Yang kedua, dapat melakukan scan pada loker. Selanjutnya, deskripsi rinci kebutuhan. Di dalam deskripsi rinci kebutuhan itu terdapat kebutuhan antarmuka eksternal, meliputi antarmuka pemakai, yaitu sistem pemesanan loker ini menggunakan antarmuka berbasis mobile dan pengguna mengoperasikannya menggunakan smartphone. Selanjutnya, antarmuka perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras atau hardware yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem pemesanan loker berbasis mobile di perpustakaan UMM adalah satu smartphone dengan minimal spesifikasi sebagai berikut. Selanjutnya, antarmuka perangkat lunak. Spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung aplikasi yang akan dibangun adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kebutuhan fungsional bisa dilihat seperti itu. Next. Nah, ini merupakan gambaran use case diagram yang dimiliki oleh sistem tersebut. Yang bisa dilihat usernya ada 2, yang meliputi pengguna itu sendiri dan admin. Kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya adalah deskripsi data. Selanjutnya adalah user interface yang dimiliki oleh sistem ini sendiri, merupakan dari halaman utama, splash screen, halaman login, halaman scan untuk locker. Ya, sudah. Mungkin cukup seperti itu. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.